Memang ada kekurangannya. Ya, rapor merah untuk lembaga kepolisian atau kepada Pak Polisi ini juga kita lihat dari polisi yang kemudian terlibat dalam praktik-praktik politik gitu ya, atau menjadi alat kekuasaan. Ya, Tempo pernah menulis beberapa kali ya ketika pemilihan presiden, lalu ketika pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah, bagaimana polisi sangat masif juga untuk sampai turun ke bawah memobilisasi kekuatan gitu. Nah, aku mau tanya kepada Mbak Inaya, gitu. Bagaimana Mbak Inaya melihat nih polisi sekarang menjadi alat kekuasaan bahkan masuk pada ruang-ruang politik? Hati-hati Mbak. Pertanyaannya menakutkan. Permisi ya. dulu Mbak. Makanya saya pikir Cak Anam ini hebat banget ya, dia mengawasi polisi. Wong kita diliatin polisi aja langsung dengkul lemes gitu kan. Ini terus dia mengawasi polisi. Ternyata aku nggak seberani itu ya menjawab. Atau saya yang jawab Pak? Ya, kita lempar ke Cak Anam. Oke. Ya nanti aku menambahkan. Oke. Iya, ini kesalahan kita semua sebenarnya, meletakkan polisi dalam konteks kekuasaan. Ya, di tengah-tengah banyak yang nggak percaya pada polisi, terutama kemarin ada parcok-parcok, partai coklat dan sebagainya. Wacana yang berkembang adalah polisi ditaruh di Kemendagri. Itu semakin berpolitik. Salah. Kita kembalikan pada konstitusinya. Polisi itu alat negara, bukan alat pemerintahan. Sebenarnya polisi itu nggak ada soal, siapapun presidennya ya dia alat negara saja. Nggak perlu ikut-ikutan program pemerintah, sehingga dia bisa menghindari ya perpolitikan praktis gitu, bahwa kerja-kerja polisi ada singgungan dengan program pemerintah, ya memang bisa bersinggungan, tapi dia harus dibawa kepala negara sehingga rapat kabinet nggak usah. Nah, saya nggak membayangkan kalau itu kan politik praktis ya, presiden macam-macam. Kalau pas di rapat kabinet, itu ada apa proyek food estate misalnya, atau ada proyek apa namanya pembebasan lahan untuk tambang dan sebagainya, ini energi untuk kepentingan negara misalnya begitu. Tolong ini Pak Kapolri jaga. Yang terjadi apa? Iya perampasan tanah, yang terjadi ya bisa kekerasan dan sebagainya. Lah itu day to day itu bisa kayak begitu sehingga menjadi alat kekuasaan pemerintahan. Padahal Pak Polisi ini letaknya alat negara, bukan pemerintahan. Kalau negara nggak perlu ikut rapat kabinet. Kalau rapat sama Pak Presiden penting, tapi sebagai kepala negara mengingatkan, ini polisi penegakan hukumnya nggak bener ya, misalnya begitu, boleh. Nah kalau alat pemerintahan mau ditaruh di bawah presiden tapi pemerintah mau ditaruh apalagi ditaruh di kementerian, waduh tambah nggak karu-karuan. Nah ini rumitnya. Makanya saya sih berharap ya kita semua berhentilah mendorong polisi di bawah Kemendagri karena semakin rumit. Kita letakkan lagi kepada konstitusinya. Dia alat negara, nggak boleh diotak-atik oleh kekuasaan. Apalagi kekuasaannya 5 tahun, ya paling panjang 10 tahun. Habis itu berubah lagi selera kekuasaannya, rusak polisinya, gitu. Nanti kalau nilang malah repot, gitu. Penegakan hukum juga repot nanti. Mbak Cica, aku mau nambahin ya. Silakan, monggo. Ini tadi itu keren banget, betul itu. Enggak, tapi aku mau nambahin gini. Tadi waktu Cak Anam bilang polisi itu adalah alat negara. Ini miskonsepsi yang sering aku nggak tahu emang beneran miskonsepsi atau memang ditanamkan sebegitu rupa. Seringkali kemudian yang muncul adalah orang tidak bisa membedakan antara negara di sini itu bukan pemerintah. Jadi negara itu seperti kita tahu dia merujuk kepada dua hal, government dan state. Jadi di sini itu maksudnya state. Karena saya melihat bahkan dari yang sebelumnya gitu ya, penguasa yang sebelumnya itu mereka kemudian memainkannya dengan memunculkan narasinya dengan yaitu itu bagian dari ketundukan kepada negara. Berarti kemudian ikut kepada pemerintah. Padahal negara di sini poinnya adalah state. Artinya apa? Artinya dipegang oleh people, bukan government. Dan itu yang menurut saya penting untuk diperjelas, gitu, diingatkan. Jadi tetap sebenarnya ada alatnya teman-teman di sini semua. Gitu. Ya, kita juga negara ya, masyarakat sipil itu juga adalah negara gitu artinya. Tapi kalau kita balik lagi pada polisi tadi ya, kita melihat ya beberapa tahun terakhir, beberapa tahun belakangan memang represi terjadi di berbagai tempat oleh lembaga kepolisian gitu misalnya ya, bahkan lebih banyak di ruang-ruang yang bersinggungan dengan proyek strategis negara, Kang, di berbagai tempat. Tapi sebelum nanti kita akan puterin Kang kemarahan mahasiswa.
tidak lulus, tidak menyelesaikan kuliahnya di sana gitu loh. Nah, tapi malah dipercaya gitu loh. Tapi giliran Pak Jokowi ya, yang benar-benar diakui sama UGM, sudah lulus dan sudah punya ijazah, tapi nggak dipercaya, Pak, dinyatakan palsu ijazahnya. Ini lucu pemikiran orang Indonesia kita ini kayak gini. Kalian Nah, tahu terus apa penyebabnya? Kenapa mereka seperti itu? ya nggak tahu, makanya Bang, saya lucu Jawabannya gitu loh. gini. Jawabannya karena memang mereka mencintai hal yang palsu-palsu. Segala sesuatu yang palsu mereka suka. Contoh ya, mereka akui imam besar mereka itu ada cucu Nabi. Ternyata cucu Nabi palsu, jelas palsu. Mereka memang suka yang palsu kok. Makanya mereka percaya gitu. Yang asli mereka nggak suka. Kalaupun seandainya terbukti ijazah Pak Jokowi asli, mereka akan tetap ngotot harus jadi palsu. Asli harus jadi palsu. Nggak boleh asli. Kan begitu? Ya, kayak gini, Karena- tambahan dari saya, tambahan Yang dari saya. diteliti bukan ijazah Jokowi, tetapi yang dituduh ijazah Jokowi. Kan lucu, yang diteliti itu bukan ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi tentu mengambilnya dari Jokowi. Jadi Intinya gini. ijazah bukan Jokowi dituduh ijazah Jokowi palsu. Mereka yang memasukkan Maka nanti ketika pihak kepolisian ataupun pengadilan menyatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi asli, maka akan timbul framing baru bahwasanya pengadilan dan polisi itu sudah kong kali kong dengan Pak Jokowi. Iya pasti. Iya, pasti betul Ya kan? itu. Karena Pasti. gini, karena menurut saya gini. Orang mereka belum tuh- sidang aja udah menyatakan kok mereka nggak, makanya mereka inginnya penelitinya itu dari Singapura kalau nggak dari Amerika. Udah menyatakan kalau Ya, hukum Indonesia gimana? ini bisa gitu Gimana dikendalikan tuh Pak Nesien? Jokowi. Bisa nggak kamu bantah itu logika-logika teman yang berpikir ini sesuai dengan fakta? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Ya, untuk Waalaikumsalam, Indonesia. Pak Gibran Nesien. Kita harus melihat ke dalam diri kita masing-masing. Untuk apa kita menilai seseorang? Untuk apa kita menghakimi seseorang kalau bukan untuk menjatuhkan karakternya, menghancurkan karakternya? Itulah yang dilakukan oleh kelompok ini sejak dahulu, sejak 2004. Apapun jawaban Jokowi, apapun keterangan polisi, apapun yang sudah diperiksa oleh kepolisian Polda DKI, baik itu lewat forensik atau lewat apapun, mereka akan menarasikan sebaliknya. Seperti yang tadi dibilang, belum apa-apa, baru mau diperiksa secara forensik. Sudah dibilang kepolisian orangnya Jokowi, kaki tangan Jokowi, kepolisian takut sama Jokowi. Memang seperti itu ciri khas mereka. Mereka berusaha mencari kebenaran. Bahkan saya larinya ke yang jauh lebih mundur. Bagaimana seorang kader PSI mengupload sebuah foto, saya rasa tujuannya untuk membongkar Roy Suryo CS. Sementara di saat Roy Suryo CS Rismond bertemu dengan yang bersangkutan tegas mengatakan, ini bukan dari Jokowi. Ini sudah diupload sebelum itu, dan saya suatu saat akan membuka siapa yang mengupload. Seharusnya tanda tanya di sana yang harus kita ini. Siapakah sebenarnya yang mengupload pertama kali? Karena pengakuannya jelas berhadapan dengan Rismond dan Roy. Ini bukan dari Jokowi. Yang harus kita cari tahu adalah siapa pengupload sebenarnya. Dan apa tujuannya pengupload sebenarnya. Karena saya membaca ke arah yang jauh lebih besar dari sekedar foto ini diupload. Bukan ijazah Jokowi asli. Tapi ijazah orang lain yang benar-benar sengaja diedit ulang, ditempelkan foto Jokowi untuk menjebak siapa sebenarnya musuh Jokowi yang sesungguhnya, yang ingin menghancurkan karakter Jokowi dan keluarganya. Ini akan terbuka nanti. Sabar saja. Kalau mereka bernarasi, oh ini polisi ini. Bahkan jika nanti keinginan mereka, kemauan mereka kita dituruti oleh kepolisian. Bahkan dari New Zealand, bahkan dari Antartika sekalipun orangnya diundang untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi, mereka akan mengatakan, oh itu sudah dibayari, kami nggak kenal. Oh itu yang manggil polisi. Mereka akan menarasikan seperti itu. Jadi
Yang harus kita lakukan adalah membackup informasi-informasi yang keluar dari secara resmi dari kepolisian untuk menarasikan bahwa memang benar kepolisian melakukan ini sesuai dengan tupoksinya, bukan karena dia takut sama Jokowi. Itu dulu. Ya, silakan nasional silakan ditanggapi. Buka mic-nya Nasion. Jadi begini, tadi kan saya baru mau nanya, karena kan baru gabung. Itu Roy Suryo CS, dia melakukan penyelidikan apakah ijazah dari tangan Pak Jokowi yang dia teliti atau dari uploadan. Kalau dari uploadan kan kebenarannya tidak bisa dipastikan. Sehingga ketika Roy Suryo meneliti uploadan, saya menduga bahwa Roy Suryo akan menjadi salah karena bukan dari ijazah yang dimiliki Pak Jokowi. Mestinya kalau dia mau mengatakan asli atau palsu, minta dong sama Pak Jokowi mana ijazahnya Pak. Bukan dari hasil medsos yang ditampilkan lalu itu yang diteliti lalu menuduh itu palsu. Di situ persoalannya. Itu yang saya mau tanyakan kepada kita semua di sini tadi. Bukan saya mesti harus dituduh. Jawab ya, Bang. Kalau saya memihak Jawab ya, kepada Roy Suryo, enggak lah. Kalau Roy Suryo salah ya dihukum. Kan begitu. Aku jawab ya Bang. Pengakuan dari Roy Suryo. Tapi Roy Suryo Bang itu Nasion tadi mendapatkan. kalau saya tetap kan abang tadi abang tadi bertahan di sana. Abang tadi mengatakan saya tetap di bagiannya Roy Suryo. Itu tadi ucapan abang gitu loh. Nggak ada ngomongan saya begitu. Saya belum selesai ngomong sudah dipotong, makanya salah diartikan. Makanya Oke, kalau aku orang jawab lagi deh. ngomong, mestinya didengar baik-baik supaya jangan sepotong-sepotong pernyataan seseorang didengar. Begitu loh. Mas. Menurut pengakuan dari Roy Suryo sendiri, dia mendapatkan foto ijazah Pak Jokowi itu dari Dian Sandi sebagai yang dianggap Roy Suryo pengupload pertama di media sosial. Nah, Abang jawabannya ya. itu dia masalahnya, bisa aja salah, kan begitu. Ya kan? Bisa aja salah, memang salah Bang. Kan sederhana. Memang salah. Sederhana. Sekarang Roy Suryo menampilkan banyak hal. Kita juga tidak bisa percaya Roy Suryo secara utuh karena sumber yang dia periksa itu bukan dari sumber yang bersangkutan. Bisa saja juga dia salah, kan begitu. Makanya karena dia berani memfitnah, dia harus terima resikonya ketika persidangan mengatakan itu asli, kan selesai ceritanya. Berarti kita udah sepakat ya, Roy Suryo salah ya dalam hal ini Bang ya. Ya salah karena dia tidak mengambil dari sumbernya Pak Jokowi. Nah, kita berikan tepuk tangan buat Bang Nasion ya. Kita kasih tepuk tangan yang bersorak-sorak ya. Tapi nggak kayak gitu pendapat komunis di luar sana, komunis alias komunitas Anies maksud gue. Ya, mereka lebih percaya sama dokter Tipa yang tidak diakui. Ini kedokterannya itu loh, kelulusan kedokterannya kan tidak diakuin sama universitasnya sendiri gitu loh. Sedangkan Pak Jokowi yang sudah diakui sama UGM, benar-benar lulusan UGM, malah mereka bilang palsu. Sedangkan dokter Tipa yang tidak diakui sama universitasnya dibilangnya asli. Kadian, tadi udah aku kasih jawabannya Kadian, karena mereka menyukai yang palsu-palsu Kadian. Iya itu makanya. Karena gini, kalau mereka begini. Klarifikasi dulu. Riana ini baru nongol, kau sudah tahu komunis. Dari mana kau dengar, Riana? Alah Bang, walaupun saya baru ngomong juga bukan. curiga. Bang Brew, curiga ke Bang Brew. Siap. Jadi komunis semua. Saya yakin gini, Bang Nesen ini kan mantan Civitas kampus, pasti beliau paham lah. Kalau kita tidak ambil dari sumber primer, pasti coret-coret kita punya penelitian itu. Ya itu jelas lah, kan kita semua sama-sama pernah kuliah nih, bahkan dapat ijazah, ya kan? Proses ijazah kita, kan pasti kita bisa pertanggungjawabkan. Kalau ada yang mencurigai ijazah saya, misalnya silahkan cek ke kampus saya sana, kan selesai. Nomor register jelas. Ya, kan kemarin misalnya, waktu kita pencalekan misalnya, kan ijazah kita, fotokopi ijazah kita dibawa ke KPU. Kalau ada yang curiga silahkan keberatan. Nah nanti KPU yang melakukan verifikasi ke kampus kami. Kalau memang kami terbukti ijazahnya bukan berasal dari kampus itu, ya kami dikenakan pelanggaran pemalsuan, lalu kemudian kami dipecat, kan selesai persoalan, kan begitu. Yang menjadi masalah itu kalau sumber
ijazah yang diteliti ini apa benar sumbernya dari miliknya Pak Jokowi atau hasil uploadan, kan itu persoalannya. Ya, tapi kan gini, Bang. Sementara berita Tapi yang kita dengar, Gitu, Bang. sementara Gitu, Bang. berita yang kita dengar, Pak Jokowi belum pernah memberikan ijazahnya kepada seseorang untuk diteliti. Berarti kalau ada ijazah yang diteliti itu sumbernya dari mana? Kan itu masalahnya, sehingga publik menjadi bingung. Termasuk saya ikut bingung. Nanti ya di pengadilan, ketika Roy Suryo itu menghadiri pengadilan untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi itu palsu, dia nanti tinggal bilang ketika dia terpojokkan, dia bilang gini, yang saya katakan palsu itu yang dia upload si Dian Sandi, bukan ijazah Pak Jokowi yang asli, yang dipegang Pak Jokowi, kata. Nanti ngelesnya begitu dia, Bang. Ya, itu dia pembenarannya Nanti ngelesnya dia begitu. Bukan Dia bilang ngeles palsu. lagi, Mr. X. Yang harus Bang, dihukum bukan itu ngeles katanya lagi Dian ya, Bang. Sandi. Bukan dia katanya. Bang, Bukan dia yang harus Bang, dihukum, ini itu adalah bukan Dian ngeles Sandi yang lagi. menyebarkan hoax. Ini bukan ngeles lagi. Mereka sudah mencari kambing hitam, yaitu Dian Iya. Sandi di Ya, memang iya, program. Bang. Kalau nggak salah, Ya harus suara ditanya Imam itu Dian Sandi Rakyat katanya bersuara. yang menyebarkan hoax. Aku nonton kok, betul itu memang. Dian Ya, Sandi biar- itu jadi kambing hitam bagi dia. Biar dia ngeles ke Makin Sandi, habis dia kalau dia memberikan alasan seperti itu, Bang, makin habis dia. biar dia Sudah ngeles tahu itu diupload sama orang, kenapa kamu sebarluaskan, kan begitu. Biar Makin dia- habis dia. biar dia Makin ngeles ke selesai Sandi, dia gitu loh. tetap aja Kalau dia begitu alasannya di pengadilan nanti makin pencemaran. selesai. Biar dia ngeles ke Sandi, tetap aja dia dituduh pencemaran karena sudah berani Tetap dia yang membuktikan. dia yang Dia yang menyebarluaskan. menyatakan Betul lah. palsu dia. Itu dia. Nah, terus